Salam jumpa. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Amarila Malik. Mikrobiologi farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein, dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Topik kesembilan adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya, kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Selama 10 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik keempat perkuliahan ini mencakup bakteri patogen pada saluran pencernaan dan bakteri patogen pada saluran pernafasan. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik-topik ini. Setelah mengikuti materi topik keempat ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan berbagai macam bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Setelah mengikuti materi topik selanjutnya ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan berbagai macam bakteri patogen pada saluran pernapasan. Topik 4 terdiri dari bakteri patogen pada saluran pencernaan dan bakteri patogen pada saluran pernafasan. Pada pembahasan bakteri patogen pada saluran pencernaan
adalah meliputi pertama, Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, Clostridium perfringens, Helicobacter pylori, dan Bacillus cereus. Topik bahasan adalah meliputi pembahasan morfologi dan fisiologi, patogenesis dan gejala penyakit, pemeriksaan laboratorium, epidemiologi, serta pencegahan dan pengobatan. Selanjutnya, mahasiswa diminta dalam kelompok fokus grup mempersiapkan untuk mempresentasikan dengan PowerPoint serta dilengkapi video mengenai bakteri-bakteri yang sudah disebutkan tadi. Materi bakteri patogen pada saluran pernafasan meliputi bakteri Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Corynebacterium diphtheriae, Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, dan Legionella pneumophila. Adapun topik bahasan meliputi morfologi dan fisiologinya, patogenesis dan gejala penyakit, pemeriksaan laboratorium, epidemiologinya, serta pencegahan dan pengobatan. Tugasnya adalah mahasiswa dibagi dalam kelompok fokus grup, mempersiapkan, kemudian mempresentasikan dengan PowerPoint, serta dilengkapi video mengenai bakteri-bakteri yang disebutkan tadi. Demikianlah pertemuan keempat perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang bakteri patogen pada sistem saraf. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi keempat ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.